Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Bu Gita. Nah, pada pertemuan hari ini, Bu Gita akan mengajarkan matematika kelas 12 ya. Di sini adalah matematika umum. Materinya adalah geometri ruang. Materinya dibagi menjadi beberapa bagian. Kali ini adalah bagian yang pertama. Oke, sebelum masuk ke materi, teman-teman, apa kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman, perhatikan di sini kompetensi dasarnya, di mana teman-teman harus dapat mendeskripsikan jarak dalam ruang. Di mana di sini ada antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus dapat menentukan jarak dalam ruang ya. Di mana sama di sini antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Jadi materi jarak ini sebenarnya sudah teman-teman peroleh waktu teman-teman di SMP. Oke teman-teman, yang pertama materi pokoknya adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dibagi menjadi 5 bagian. Ada kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis lain, garis terhadap bidang, dan bidang terhadap bidang lain. Jadi kita akan mencari kedudukannya ya seperti apa. Oke, yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik yaitu titik A, B, dan C serta garis L. Kedudukan titik terhadap garis adalah sebagai berikut. Yang pertama dinamakan titik terletak pada garis. Yang bagaimana? Lihat di sini ada titik A dan titik B terletak pada garis L. Ya, jadi ada titiknya di sana. Oke. Yang kedua ada titik terletak di luar garis. Yang mana? Yang di luar garis L hanya ada titik C ya. Jadi penamaannya untuk kedudukan titik terhadap garis itu ada titik terletak pada garis dan ada titik terletak di luar garis. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, lihat contohnya sekarang. Perhatikan di sini ada kubus KLMNPQRS. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN ya. Sini, tentukan yang pertama, kita bentuk dulu O-nya di mana ya. Nah, di perpotongan diagonal KM dan LN berarti di sini. Yang pertama, kita menentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. Ini garis KP-nya ya. O di mana terhadap garis KP? Di luar apa pada? Ternyata di luar ya. Berarti titik O terletak di luar garis KP. Kemudian yang kedua, kedudukan titik O terhadap garis KM. Udah jelas ya, berarti titik O terletak pada garis KM. Tuh ya. Oke, lanjut yang kedua. Ada kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik yaitu titik A, B, dan C serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Yang pertama ada titik terletak pada bidang. Nah, pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Udah jelas terlihat ya. Nah, sekarang titik C. Di mana dia? Dia terletak di luar bidang. Ya, paham ya? Oke, ke contoh sekarang. Perhatikan balok berikut. Ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF. Nah, untuk Q-nya adalah dia titik tengah untuk garis HG. Atau GH ya. Yang pertama kita tentukan di sini kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Bidang ABFE adalah bidang depan ya, yang ini ya. Nah, kedudukan P-nya di mana? Terletak pada atau di luar bidang? Kelihatan ya, berarti dia terletak pada bidang, maka titik P terletak pada bidang ABFE. Yang kedua, kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE. ADHE adalah bidang samping ya, yang itu ya. Nah, Q di mana? Di dalam ADHE atau di luar? Di luar bidang ADHE. Nah, begitu teman-teman ya. Bisa ya? Insya Allah lah, masih gampang. Oke, yang ketiga ada kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan gambar berikut. Kedudukan garis terhadap garis lain sebagai berikut. Nah, yang A ada 2 garis berpotongan. Pada gambar A, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai 1 titik persekutuan yaitu titik A. Ya, nah ini titik potongnya. Yang kedua, 2 garis sejajar. Pada gambar B,
Garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Ya, jadi depan-depanan gitu ya, depan belakang, samping kiri, samping kanan ya. Yang ketiga ada dua garis bersilangan. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Contohnya, perhatikan limas beraturan berikut. Ada limas T, K, L, M, N. Ya, sebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Oke, rusuk yang sejajarnya yang mana? Rusuk itu adalah KN ya, LM, NM tuh ya. Nah, sekarang yang sejajar dengan KN. Rusuk apa? Rusuk LM ya, depan-depanan ya, kiri kanan. Oke. Kemudian ada lagi rusuk mana lagi? MN. Boleh sejajar dengan mana? Dengan KL. Nah, gitu ya. Ada lagi? Nggak ada. Oke, lanjut ke yang B. Sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Yang memotong rusuk NK. Rusuk NK-nya berarti ada titik persekutuan, titik potong. Berpotongan di titik K ya, dan berpotongan di titik N. Ya, kita tandain. Nah, di sini berpotongannya sama di K. Yang mana aja yang dipotong? Berarti ada rusuk. Betul. TK, kemudian ada rusuk. TN ya? Boleh TN. Kemudian yang dari samping MN, terus yang ke K-nya ada apa? Ada LK. Ada lagi? Nah, gitu ya. Gampang teman-teman, bisa ya? Oke, kita coba dengan soal yang bersilangan. Nah, misalnya kita ambil contoh yang C ya, yang bersilangan dengan rusuk KL misalnya ya. Nah, di bersilangan dalam bahasa kita itu kalau dilihat dari bagian depan seperti memotong, tapi kalau dilihat di arah lain tidak memotong. Gitu ya. Jadi namanya dimensi 3, jadi kelihatan memotong padahal tidak. Nah, di sini ada garis KL atau rusuk KL. Mana yang sekiranya dia seperti memotong rusuknya? Ya, nah jika diperpanjang nih si TN ke bawah dilihat dari depan KL seperti memotong, ya. Maka garis yang bersilangan dengan garis KL adalah garis TN. Ya, kemudian apa lagi? Betul, TM. Gitu ya. Jadi dilihat dari beberapa arah. Oke ya. Itu namanya ruang dimensi 3. Yang keempat ada kedudukan garis terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Kedudukan garis terhadap bidang, di sini ada garis terletak pada bidang, ada garis sejajar bidang, ada garis memotong atau menembus bidang. Intinya sama saja ya teman-teman. Yang pertama di sini garis terletak pada bidang, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena itu, di setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu terletak pada bidang alfa. Ya, itu yang terletak. Yang kedua ada yang sejajar. Pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Ya, walaupun di luar bidang, kalau sejajar dengan bidang si garis itu dikatakan sejajar. Yang ketiga ada garis memotong atau menembus bidang. Nah, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan titik B. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa. Akibatnya garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Nah, itu namanya memotong, ada titik potongnya ya. Contohnya di sini perhatikan kubus berikut. Kubus ABCD EFGH. Sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH.
Nah, tadi dikatakan bahwa yang sejajar itu adalah dengan garis di luar bidang ABGH ya. Garis apa? Betul, garis DC. Kemudian ada garis EF. Nah, gitu. Oke, kita lanjut yang kelima, ada kedudukan bidang terhadap bidang. Intinya sama ya, dua bidang sejajar. Untuk gambar A, ini dikatakan sejajar karena kedua bidang tidak mempunyai garis persekutuan. Ya, depan-depanan, kiri kanan ya, sejajar. Kemudian dua bidang berpotongan berarti kedua bidang mempunyai titik persekutuan ya. Titik potongnya apa? Titik potongnya berupa satu garis. Misalnya di sini ada garis AB. Itu adalah perpotongan antara bidang alfa dan bidang beta. Contoh soalnya, perhatikan kubus berikut. Ada kubus KLMNOPQR. Yang pertama soalnya, sebutkan pasangan bidang yang sejajar. Oke, bidang yang sejajar kalau mau disebutkan, yang pertama ada bidang KLPO, berarti sejajar dengan belakangnya ya, NMQR. Kemudian ada bidang, misalnya kita ambil bidang yang samping LMPQ ya, berarti sejajar dengan KNRO ya. Kemudian ada bidang bawah, misalnya KLMN, berarti sejajar dengan bidang atas, ada OPQR. Nah, seperti itu. Yang kedua, sebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. Nah, dilihat di sini KNRO adalah bidang samping ya. Yang memotongnya berarti ada bidang bawah, ada bidang atas, sama bidang samping kiri kanan ya. Berarti di sana titik potongnya bisa KN, bisa OR ya garisnya. Berarti yang memotongnya apa aja? Ada KLMN, kemudian yang atas ada OPQR. Ya, bisa itu. Ada lagi? Bisa yang depan ya, ada KLPO. Bisa ya dia memotong di garis KO. Ya. Kemudian ada lagi? Satu lagi ada bidang NMQR, berarti dia memotong di garis RN ya. Nah gitu teman-teman, bisa ya. Oke deh, sekarang kita lanjut ke latihan yang diberikan kemarin di GC untuk pretest ya. Oke, yang pertama di sini diketahui kubus KLMN PQRS. Sebutkan titik-titik sudut kubus yang pertama. Kita siapkan dulu kubusnya. Nah, ini ya. Yang pertama ada yang terletak pada garis KP. Oke, kita ganti dulu jadi warna merah biar jelas. Terletak pada garis KP berarti ada titik sudut K dan P ya. Oke. Kemudian yang kedua ada berada di luar garis PQ. Berarti selain PQ, berarti ada apa aja? Titik sudutnya. Berarti ada KLMNRS ya. Oke, terletak pada bidang KLMN apa aja? Berarti ada KLMN titik sudutnya ya. Yang D berada di luar garis PQRS, selain PQRS berarti ya ada KLMN. Nah gitu. Yang kedua, diketahui limas beraturan TABCD, sebutkan rusuk-rusuknya. Nah ini untuk limasnya. Yang pertama, tentukan rusuk yang berpotongan dengan garis AB. Ya, berarti berpotongan di titik A dan di titik B. Ada rusuk apa aja? Berarti ada TA, TB, ya, kemudian ada DA dan CB. Itu ya, memotong ya. Sekarang yang kedua ada sejajar dengan garis AD. Nah, ini AD berarti sejajar dengan yang mana? Dengan BC, betul. Yang ketiga ada bersilangan dengan TB. Bersilangan berarti terlihat memotong ya. Kalau diperpanjang seperti memotong. Berarti yang mana? Berarti ada rusuk AD dan rusuk DC ya. Nah, itu jadi kelihatan memotong untuk AD dan DC ya. Bersilangan itu. Yang D terletak pada bidang ABCD, rusuk apa saja? Berarti rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD dan rusuk DA. Ya.
Yang E berada di luar bidang TBC. Berarti ada rusuk apa? Satu ya. Rusuk AD saja. Kemudian yang F berpotongan dengan bidang TCD. Berarti dia memotong titik D, titik C, dan titik T. Ya, dilewatin semua mana aja. Berarti ada AD, ada BC, ya. Kemudian ke atas ada AT, ada BT, ya. Itu memotong di titik T berarti ya. Nah, itu tambahannya. Oke, berarti sekarang ke yang sejajar dengan TAD. Ya, sekarang yang TAD. Yang sejajarnya mana? Rusuknya, berarti sejajar AD ya. Berarti isinya adalah sejajar BC, rusuk. Yang sejajar dengan bidang TAD adalah rusuk BC. Nah, gitu. Yang terakhir, diketahui balok ABCDEFGH. Sebutkan bidang-bidang balok yang yang pertama kita siapkan dulu baloknya. Yang pertama ada yang sejajar dengan bidang CDHG. Mana bidang yang sejajar dengan CDHG? CDHG bidang belakang, berarti sejajar dengan bidang depan ya. Dengan bidang ABFE. Nah, gitu. Yang B, yang berpotongan dengan bidang BCGF. Nah, bidang yang berpotongan dengan bidang BCGF berarti ada bidang yang berpotongan di garis FG, garis BC, garis BF, dan garis CG. Berarti ada berapa bidang? Yang pertama ada bidang ABCD, ya. Kemudian yang kedua yang memotong bidang BCGF ada bidang EFGH. Kemudian bidang sampingnya yang memotong bidang BCGF ada ABFE, betul. Kemudian yang terakhir ada bidang samping sana ada DCGH. Ya. Nah, gitu teman-teman, bisa dipahami? Ya, banyakin latihan ya. Ini udah selesai materi menentukan kedudukan titik, garis, bidang di dalam ruang. Oke teman-teman, sekian materi dari Ibu. Semoga kegiatan belajar hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di bagian B. Sebelumnya kita latihan dulu di kuisis ya teman-teman. Oke, selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.